Assalamualaikum sahabat Vilay, jangan lupa subscribe, juga jangan lupa pencet like, dan jangan lupa di komen. Terima kasih. Ya, jadi anak introvert itu lebih cenderung dia kesendirian gitu. Dengan kesendiriannya itu dia suka gitu. Jadi jangan bilang bahwa ketika kita lihat anak ada di dalam kamar dia sendirian itu tidak belajar. Oh gitu, tidak gitu. Jadi belajar dalam tanda kutip kita itu tidak melulu di depan kursi atau di depan buku dan sebagainya. Itu bagi ada beberapa sebagian kita itu belajar nggak gitu begitu. Belajar nggak gitu, justru belajar itu adalah bagaimana bisa menikmati, mengeksplor semuanya apa yang ada di lingkungannya, ya. Jadi ada anak seperti itu. Kalau anak ekstrovert itu dia butuh orang, butuh motivasi dari luar. Kalau introvert itu sudah jadi kemauan sendiri. Itu saya punya anak satu yang introvert, satu luar biasa kemandirian, gitu. Ya, anak saya yang nomor 2 itu introvert. Anak saya 3 orang itu ekstrovert semuanya. Dan saya ekstrovert, istri saya ekstrovert. Ekstrovert itu, Bu, itu adalah butuh motivasi dari luar, gitu. Butuh pokoknya ada penyemangatnya, ada pemantiknya dari luar. Kalau di luar tidak ada yang menyemangati, maka dari dalamnya tidak ada motivasi untuk bisa berbuat, begitu. Jadi ada anak-anak yang seperti itu. Ya bersyukur, kita semuanya disyukuri sih, ekstrovert bisa, introvert bisa, begitu. Jadi bisa jadi anak ibu itu justru nggak suka dengan keramaian, ya. Dan mungkin yang suka keramaian di situ. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ada anak seperti itu, Bapak Ibu semuanya, dan kita harus punya itu. Kita ini sifatnya ekstrovert nggak ya? Introvert nggak ya? Gitu. Ibu udah tahu nggak ibu introvert atau ekstrovert? Udah. Ibu apa, Bu? Ekstrovert ya, Bu. Dari mana Ibu tahu? Iya. Saya nggak tahu itu introvert dan saya tak tahu itu extrovert gitu. Jadi makanya seperti ini, saya selalu saja menawarkan ya kepada kita semuanya. Ini harus tahu dulu sedikit aja sih ilmu psikologi gitu. Sehingga kalau kita tahu ilmu psikologi sedikit aja gitu, dasar-dasarnya saja, maka kita akan paham sendiri nanti. Kita tidak kesel menghadapi anak-anak kita. Kita tidak kesel menghadapi lingkungan. Maka kita sadar bahwa memang inilah lingkungan itu yang harus kita sikapi dan kita memang harus cari solusi. Bukan kita hindari dan malah kita menghindari, malah muncul permasalahan yang baru lagi, begitu. Jadi kalau tidak punya ilmu psikologi dasar, kita akan kita akan selalu lelah dalam menghadapi semua orang, menghadapi semua anak, menghadapi semua keadaan, begitu. Kalau kita tahu itu sedikit saja, oh anak ini seperti ini, kita pahami, begitu. Jadi kalau kita sudah memahami orang atau memahami anak, kita justru yang memahami dia, bukan dia yang memahami kita. Begitu ya. Jadi persis tadi ada anak yang seperti itu, nggak mau dia yang mau ngumpulkan orang. Bagus, saya sendiri, saya bisa sendiri kok, saya nggak mau rame-rame. Ngapain sih ngumpulin orang-orang itu? Kita berpikirnya seperti itu. Ada orang yang terapet seperti itu, ngapain juga ngumpul orang, begitu. Benci dengan yang seperti itu, dia nggak suka. Bukan benci ya, memang dalam dirinya itu nggak suka untuk ngumpul orang. Suatu saat dia nanti jadi pengusaha yang bagaimana cocok untuk dia? Ya pengusaha sekarang inilah. Pengusaha apa yang tidak pakai jumpai orang? Online. Kan hebat tuh. Kasih laptop aja dia. Oh, yuk bisnis di situ. Itu kan. Udah main online aja, dia nggak ngadepin orang. Kalau ngadepin orang dia nggak pernah nggak pernah closing, nggak pernah orang jual, nggak pernah orang beli. Tapi ketika dia main di internet gini banyak orang yang beli. Nah itu ada sebuah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing kita. Jadi Bu, ya kalau ngumpulin orang dia hilang, gitu ya kan? Kalau dia nggak ngumpulin orang dia, itu nanti akan nampak Bu. Introvert dan extrovert itu akan nampak. Ya, introvert itu lebih cenderung dia penyendiri, gitu. Nyinggirian aja gitu. Kan dia merasa sudah mampu untuk melakukannya. Dan karena apa? Karena motivasinya dari dalam dirinya sudah ada untuk semangat biar bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendirinya. Biasanya introvert itu lebih cepat dewasanya, gitu, melampaui daripada usianya. Extrovert itu butuh orang lain. Wah, saya kalau extrovert itu ngumpulin orang, luar biasa. Satu orang datang aja itu hyperaktif, banting sana banting sini, pokoknya cari perhatian begitu.
Ya kan, pengen dilihat orang, pengen diaminin dan sebagainya gitu. Sama seperti saya pengen dilihat orang gitu. Ya, ya, jadi itu ya. Ibu-ibu, sebenarnya saya punya tabel sebenarnya, ya, menunda-nunda atau menolak. Nah, ini menunda-nunda atau menolak atau tidak mandiri dalam mengerjakan sesuatu. Ini dalam sini kita contohkan aja konkretnya itu adalah PR. Ini menunda-nunda PR atau menunda-nunda pekerjaan yang lainnya. Penyebab dari pola asuh, penyebabnya dari luar, gitu kan? Penyebabnya dari dalam diri kita sudah ada. Kalau penyebabnya dari luar itu dari dirinya sendiri. Dari penyebab dari luar pola asuh, dari diri kita. Bisa jadi anak itu capek, gitu ya kan? Capek, dia nggak mau mengerjain PR, nggak mau dia belajar ini, nggak mau belajar itu, gitu. Bisa jadi memang dia sakit. Ini kok harus, sepertinya kita harus empati seperti itu sebagai orang tua. Jangan-jangan ada sesuatu yang dibawanya seperti ini. Ya, nggak mau ngerjain ini, nggak mau ngerjain ini. Ada kenapa? Karena dia lelah, sebisa. Dia perlu istirahat karena dia sakit. Ini penyebab dari luar diri anak-anak kita ya. PR-nya terlalu banyak atau sulit, jadi dia nggak suka, nggak mau ngerjain PR, payah banget. Gitu. Jangan dipaksa-paksa anak untuk itu. Makanya anak saya selalu bilang sama anak saya, kalau nggak bisa ngerjain PR, udah nggak usah dikerjain. Kamu kan nggak tahu, ngapain dikerjain? Kerjain nggak tahu, nanti orang tuanya pun nggak tahu juga. Wah, perang dunia ke-19 lagi tuh ini. Dia nggak tahu, orang tua nggak tahu. Ya kan, ya memang sekarang mah gampang ya kan, tinggal searching aja ini contoh begitu. Tapi saya nggak nolak itu, udah besok tanya sama guru kamu, udah selesai, nggak usah ngerjain PR, udah nggak usah, nggak apa-apa, gitu. Besok tanya aja, kenapa nggak kerjain? Nggak tahu. Masa dimarahin sama guru? Nggak tahu kok. Bisa terap pula ya kan? Hormat bendera. Nah, kalau kayak gitu itu kerjaan guru nanti. Ya kalau misal itu, kalau ada jawaban anak seperti itu, guru jawab seperti itu, telepon orang tuanya. Bu, tadi benar dia nih nggak kerjain PR karena nggak tahu. Iya, emang saya suruh itu. Baru di situ kerjain guru orang tuanya. Orang tuanya yang dikerjain. Bu, kan ada gampang sih bu nyari ini kan begitu. Emang boleh dari internet? Ya, boleh nggak boleh lah bu. Ya harus pandai-pandai juga gurunya ya kan. Boleh kan? Wah besoknya udah selesai ya kan. Nggak usah makin orang tuanya itu main-main otak yang dimana dulu dia dapat dari guru-gurunya dulu. Udah buka aja itu, tanpa ada usaha dulu. Begitu. Ya ujung-ujung udah pakai internet, ujung-ujung buat internet. Ujung-ujung itu aja, ujung-ujung itu aja. Gitu kan? Ya. Jadi itu ya, itu apanya ya. Kalau memang nggak tahu ya ngapain dikerjain terus kan. Itu mungkin dialihkan ke tempat yang lain. PR-nya tidak menarik dan menantang. Itu ada juga. Malas-malas, oh nggak enak lah itu. Baru semalam itu. Semalam udah kayak gitu. Ini gitu lagi. 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2 itu aja. Nah, perlu tantangan. Anak-anak seperti ini perlu ditantang juga, dan kita pun sebagai orang tua dan guru itu harus tahu nih anak ini seperti itu. Ada yang bosan seperti itu, nggak menantang soalnya begitu, sehingga dia acuh tak acuh. Pada akhirnya biasanya ini adalah orang introvert. Introvert seperti itu, menganggap enteng semuanya. Gitu. Memang dia tahu dia, tapi nggak kerjain. Gitu. Tapi kan itu jadi masalah gitu, Bu. Tahu tapi tidak dikerjain, ini nggak jadi masalah. Begitu, ya. Pada akhirnya nanti anak ini menjadi orang yang tahu semuanya tapi tidak tahu mengerjainya. Gitu. Tahu semuanya, tahu dia tapi tidak tahu aplikasinya. Sehingga pada akhirnya kepintarannya dia itu tidak menghasilkan. Kepandaiannya itu tidak menghasilkan, kejeniusannya itu tidak menghasilkan duit. Udah ditaruh di sini aja. Gitu, ya. Terus berikutnya konflik dengan teman atau guru. Nah, ada itu kalau guru kalau sudah nggak ngerjain PR biasanya kalau nggak lelah, kalau sakit, banyaknya sulit dan mungkin tidak menarik, berikutnya sudah gelut dulu sama gurunya dari sekolah, udah marah-marah dulu, nggak tertarik, aku biarin aja situ, biar guruku sama orang tuaku nanti yang bergaduh gitu aja. Ya banyak gangguan, kadang-kadang itu juga televisi, adik, lalu lintas, mainan dan sebagainya. Itu dari di luarnya. Berikutnya dari penyebab kita, pola asuh kita. Orang tuanya, ini contohnya dia. Ayah bunda selalu menemani atau membantu menyelesaikan PR, sehingga dia nggak suka apa namanya, ya lehe-lehe saja, nanti mama aku nih kerjain. Ya gitu. Di kita yang ngerjain pun itu jadi masalah. Makanya dibilang kalau orang tua udahlah, kalau memang dia nggak tahu apa ya, kita carikan solusinya aja. Jadi ini caranya, bukan kita yang mengerjain. Yang pada akhirnya itu menambah malas anak. Udah nanti kan orang tua aku beres nanti siap lah pokoknya. Gampang tuh sama mama aku kan gampang ini kan.
Jadi ayah bunda selalu menemani dengan kemeja PR. Jadi ada anak itu yang kita biarkan juga, ya. Selama dia tidak bertanya dengan kita, jangan sekali diajak jangan sekali-sekali nimbrung ke sana, gitu. Selama dia nggak bertanya, kita lihat-lihat aja sih, nggak usah kali kepo-kepo kali gitu loh sama anak. Apa sih ini gitu? Dan pokoknya dari jauh aja, gitu. Ketika dia sudah mengerjakan itu dengan serius dan tanpa bertanya, itu luar biasa. Berarti dia sudah bisa, gitu. Anak-anak kalau udah bisa, dia akan asik itu ngerjain. Wah, pokoknya seneng gitu. Ya, tak bisa kan belum tentu benar. Biar aja. Benar salahnya itu nanti orang gurunya lah itu. Gitu. Kok gini. Nah, udah gurunya penilaiannya itu bagaimana? Yang penting dia bisa untuk menyelesaikan itu dengan versinya. Dengan ilmunya yang dia tangkap dari gurunya, begitu. Ya pokoknya dia bisa, gitu. Udah selesai, gitu. Ayah bunda terlalu menekan arti pentingnya PR. Pokoknya PR itu penting lah. Kayak sudah mau masuk surga aja tuh PR itu. Ya, makanya saya dulu kembali lagi. Kalau dulu saya kepala sekolah, nggak ada PR. Dah, pokoknya pulang sekolah yaudah pulang, gitu. Nggak usah ada PR, nggak usah PR di rumah itu nggak apa. Saya dulu pernah ngatakan itu. Selama saya menjadi kepala sekolah, tak ada PR ya, semua selesaikan di sekolah. Gitu. Nah, selesai kan. Aman orang tua. Aman. Ya kan? Gak ada marah-marah. Pulang gimana Bu? Pulang itu rumahnya jauh-jauh dari para titik. Pulang sampai rumah itu jam 4. Ya kan? Mau dibebani PR lagi jam berapa dia istirahat? Malam istirahat. Ini. Udah pokoknya selesaikan aja lah. Udah di rumah itu tinggal main-main aja lah. Gitu, main-mainnya aja di rumah, gitu ya. Berikutnya, PR dijadikan hukuman atau alasan untuk melarang anak melakukan hal-hal yang lain disukainya. Tuh, kadang-kadang kita, untuk PR-mu itu jangan main dulu ya sebelum ngerjain PR. Waduh, mateng kita. Iya kan, ayo main dulu nak, nanti kerjain PR-nya setelah selesai mainnya. Dibalik coba. Keren tuh. Pasti kita tuntut. Loh katanya kan sudah main, PR-nya belum kerjain. Nonton kartun lah. Capek ya udah kita temenin aja gitu ya. Yuk kita lihatin gini, gitu kan. Nah, begitu dia. Jangan dibalik aja, ditantang gitu. Wah, itu menjadi belajar itu suatu hukuman, ya. Hal-hal yang disukai. Tidak ada aturan yang jelas. Nah, ini harus pakai aturan yang jelas. Gitu. Makanya itu dibilang tadi, pakai aturan. Kalau mau main-mainnya, nanti kerjain PR-nya berikutnya. Kalau ada PR. Ya nggak ada PR, kalau nggak ada PR ini, ayo punya ibu nih kerjain, malah dikasih PR sama mamanya di rumah. Ya konsisten kapan mengerjakan PR. Nah itu pakai waktu juga. Ya konsisten mengerjakan PR jam berapa dan jam berapanya, sehingga anak-anak itu biasanya harus diatur dengan waktu. Gitu. Ayah bunda memulai dengan suruhan, omelan dan celaan. Tuh kalau mau ngerjain PR ngomel dulu, ya nyuruh dulu dan dengan dicela dulu, begitu. Tuh. Kamu udah selesai tuh, udah di grup PA udah pada nyetor. Wah, udah pada nyetor, dia belum. Ya itulah luar biasa ya kan. Ayah bunda tidak memperhatikan dan memuji ketika anak menyelesaikan PR-nya tanpa disuruh. No kan, enak kalau ada anak yang tanpa disuruh tuh kerjain PR. Waduh, bangganya udah main tuh. Harusnya dikasih bakso itu. Tiap hari Pak. Nggak salah, nggak kerjain prestasi dikasih bakso terus. Ya sekali gitu. Jadi ada sesuatu yang istimewa. Ketika kita memberi itu ada sesuatu yang istimewa yang dilakukan. Jangan gitu-gitu aja gitu loh. Jual mahal sedikit sama anak. Gitu. Ya ketika nanti kita tidak mengerjakan sesuatu, kasih terus apa yang dibeli gitu. Wah, enak tenang. Bukan enak tuh kan. Coba kan nyarikan prestasi. Apa yang mau menyebabkan kamu mau dapatkan itu? Apa ya kalau memang mau beli ini? Kenapa yang harus dibelikan itu? Apa yang harus dilakukan semisal? Ya, jangan setiap hari semuanya ini dikasih ini sehingga sesuatu itu tidak ada yang istimewa bagi dia. Toh alah, bakso. Semalam nggak ada ngerjain itu kasih bakso. Kan jadi nggak ada yang istimewa gitu ya kan. Jadi ya itu. Jadi makanya itu tadi ya, ada pujian-pujian itu yang ya apalah sekelasnya lah. Ya, artinya sekelas gini, ya levelnya itu ya sama, jangan sampai dia ngerjain ini, pokoknya bisa ngejemirin pakaian,
ya hadiahnya jangan wah-wah banget begitu. Yuk kamu juga punya pakaian ya, nanti tak kasih pakaian. Itu juga wah banget itu. Ya semisal apa pujian aja, aduh, tepuk tangan aja udah mantep. Nah, udah berharga banget jempol kita bu. Ya kan bu, berharga banget tuh. Makanya kalau bisa pun kita lagi goreng-goreng gini ngerjain PR, mah udah siap, udah paten itu, udah bangga banget itu soalnya sudah dinilai betul. Kita nggak diperhatiin bener, nggak dinilai betul gitu. Ya Allah, malah dia mau dipuji sedikit aja. Dengan apa? Ya kan ada dengan verbal, ada dengan nomor verbal. Dengan verbal, dengan ucapan kita. Non verbal itu dengan tingkah laku kita, dengan dialek kita, dengan badan kita, dengan wujud kita mengekspresikan wajah kita, senyum itu bahasanya kita setuju, itu adalah bahasa yang harus kita pelajari juga sebenarnya. Tunjuk tangan seperti ini, gitu. Jempol, kasih jempol jauh-jauh. Kalau kita teriak mungkin nggak bisa, jempol gini. Apapun yang dikerjain pokoknya dijempolin. Oh berarti betul, gitu ya. Jadi ini sebenarnya di kitanya ya, ibu-ibu semuanya. Jadi bu, sebenarnya banyak ini, saya banyak ini menghimpunnya, tidak mau bekerja sama, berbohong, tidak bersemangat untuk mogok sekolah juga ada di sini. Jadi alasannya apa? Tidak mau ya ini ya banyak ya. Menyalahkan orang lain kadang, suka memukul juga. Kenapa ya suka memukul? Justru juga memukul itu penyebabnya bukan dari dirinya, penyebabnya itu dari orang tua di situ.